Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun afdala indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam bitasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi, rawahu Ahmad. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, yang kemudian hadis ini dicantumkan dalam kitab Muwatta-nya Imam Malik nomor 564. Dari Abu Darda, Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian terhadap amal yang paling terbaik? Wa arfa'iha fi darajatikum, amal yang paling meninggikan derajat kalian di sisi Allah. Wa azkaha inda malikikum, amal ini adalah yang paling suci di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul lakum min i'ta'idz dhahabi wal waraq, bahkan amal ini lebih baik daripada infak emas dan uang. Bahkan yang menarik, Nabi mengatakan, amal ini maukah aku tunjukkan kepada kalian amal yang khairin lakum min antal qaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribuna aqakum. Bahkan amal ini lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian di medan perang, kemudian kalian membunuh mereka atau mereka membunuh kalian. Masya Allah, jamaah, Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada amalan yang paling terbaik bagi kalian, amalan yang paling meninggikan derajat, amalan yang paling suci di sisi Allah, amalan yang lebih baik daripada infak emas dan uang. Bahkan amalan ini lebih baik daripada mati syahid di medan perang. Qalu, sahabat berkata, menjawab, bala, tentu Rasulullah, kami ingin tahu amalan apakah itu. Qala, Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa bagaimana dahsyatnya keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan ini bahkan Nabi mengatakan lebih baik daripada kita terbunuh di medan perang. Hal ini juga Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 1401 dari sahabat Nabi namanya Tolhah. Nabi mengatakan, hadis ini menceritakan ada 3 orang laki-laki dari Bani Uzrah. Yang ketiganya mereka menyatakan datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. Kemudian ketiga orang dari Bani Uzrah itu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi mu'alaf, Nabi mengatakan, may yakfinihim, siapa di antara kalian yang ingin menanggung nafkah mereka bertiga? Qala Tolhah, kemudian Tolhah mengatakan, aku wahai Rasulullah yang akan menanggung nafkah mereka. Singkat cerita, ketiga orang mu'alaf ini dari Bani Uzrah semuanya di bawah tanggung jawab Tolhah radhiyallahu anhu, semua nafkahnya. Kemudian satu hari Nabi mengatakan, kemudian Tolhah menceritakan, faba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'satan. Kemudian satu hari Rasulullah mengirim pasukan perang. Salah satu di antara 3 orang dari Bani Uzrah yang masuk Islam ini, baru masuk Islam ini, ikut berperang bersama pasukan yang dikirim Rasulullah. Kemudian fastusyhida, kemudian dia syahid di medan perang. Tidak lama kemudian Nabi mengutus kembali pasukan perang untuk perang yang kedua, dan orang yang kedua dari Bani Uzrah pun ikut berperang mengikuti pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW. Fastusyhida, kemudian beliau pun meninggal dunia di medan perang. Dari 3 Bani Uzrah yang masuk Islam, baru masuk Islam ini, yang pertama dan kedua telah syahid di medan perang. Kemudian telah mengatakan, sementara yang ketiga, famata ala firashihi, sementara orang yang ketiga yang baru masuk Islam ini, dia meninggal di atas kasurnya. Beliau meninggal di atas kasurnya. Kemudian suatu malam ketika ketiganya setelah meninggal dunia, Tolhah bercerita, aku bermimpi tentang 3 orang yang aku tanggung nafkahnya tadi dari Bani Uzrah yang baru masuk Islam. Aku dapatin ketiga-tiganya masuk surga. Ketiga-tiganya masuk surga. Kemudian yang menjadi aneh buat Tolhah adalah
ketika aku dalam mimpi itu ketiganya masuk surga, justru yang meninggal di atas kasurnya lebih dulu masuk surganya dibanding yang meninggal di medan perang dua orang tadi. Kemudian disusul oleh yang meninggal kedua mati syahidnya, kemudian disusul oleh orang yang pertama mati syahid. Tolha merasa bingung dengan mimpinya ini. Kenapa orang yang meninggal di atas kasurnya justru lebih dulu masuk surga dibanding dua sahabatnya yang meninggal di medan perang. Kemudian besok paginya Tolha mendatangi Rasulullah SAW menceritakan tentang mimpinya itu. Nabi mengatakan, wa ma ankarta min dzalik. Kenapa engkau Tolha mengingkari mimpimu? Jadi Nabi menegaskan bahwa mimpi Tolha benar, bahwa yang meninggal di atas kasurnya lebih dulu masuk surga dibanding dua orang yang meninggal di medan perang. Kemudian Nabi menjelaskan, laisa ahadun afdala indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam li tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Tidaklah mukmin yang paling terbaik di sisi Allah yang dipanjangkan umurnya dalam Islam, kemudian dia memperbanyak tasbih, memperbanyak takbir, dan memperbanyak tahlil. Nabi menjelaskan bahwa kenapa orang yang meninggal di atas kasurnya tadi lebih dulu masuk surga dibanding dua orang yang mati syahid. Nabi menjelaskan karena yang ketiga ini yang meninggal di atas kasurnya karena dia yang paling panjang umurnya di antara bertiga tadi. Itu alasan yang pertama. Dan alasan kedua adalah karena dia selain panjang umurnya, dialah yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, maka benar tadi dalam hadis tadi dalam riwayat Imam Malik tadi bahwa Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh lalu kalian membunuh mereka atau mereka membunuh kalian. Para ulama mengatakan amalan ini lebih baik daripada meninggal di medan perang, daripada mati syahid, yaitu orang-orang yang dipanjangkan umurnya kemudian mereka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib dalam tafsir beliau mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan ada dua makna yang sangat penting dari ayat kalimat fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmatku. Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwa yang pertama ayat ini mengandung bahwa orang yang paling dipedulikan oleh Allah, orang yang paling diperhatikan oleh Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang lisannya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan, man syaghalahu qiraatul Qur'an an mas'alati wa dzikri. Barang siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku, maka akan aku berikan balasan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana ada hamba Allah yang banyak berzikir kepada Allah, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Kita lihat yang pertama kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88 serta surat As-Saffat surat 37 ayat 139 sampai 142. Allah mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Andai saja Yunus selama dalam perut ikan itu tidak memperbanyak membaca tasbih. Kalimat tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus dijelaskan dalam surah Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah mengatakan andai saja Yunus selama dalam perut ikan tidak memperbanyak berzikir kepada Allah dengan bertasbih, tentu dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jamaah rahimakumullah, ayat ini dengan tegas menegaskan kepada kita bahwa fazkuruni azkurkum. Siapa yang paling banyak berzikir kepadaku, maka dialah yang paling dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Yunus pun Allah keluarkan dari perut ikan ketika ditegur oleh Allah meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Kemudian Allah tegur Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai saja Yunus
ketika dalam perut ikan tidak memperbanyak tasbih, maka dia akan tetap dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Jelas ayat ini menjelaskan Allah keluarkan Yunus dari perut ikan dengan selamat, bahkan disiapkan makanan begitu beliau siuman dari pingsannya. Dan Allah katakan umat Nabi Yunus kaum Ninawa yang ditinggalkan beliau dalam keadaan marah ketika Nabi Yunus dalam perut ikan memperbanyak tasbih, Allah katakan 100.000 orang umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah, ini kisah yang pertama bagaimana hamba Allah yang memperbanyak tasbih ternyata Allah selamatkan dari keburukan-keburukan duniawi. Kita lihat misalkan kisah yang kedua, kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengatakan, ya, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu ingin punya anak. Di usia lanjutnya Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 38 sampai 41 Allah katakan, wahai Zakaria, doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa istrimu di usia yang lanjut akan punya anak. Kemudian Nabi Zakaria berkata pada Allah, ya Allah, berikan tanda kepadaku. Qala rabbi ij'alni ayah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan agar doaku segera terkabul? Allah katakan, wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Wahai Zakaria, agar doamu cepat terkabul, istrimu cepat hamil, Allah katakan perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah dan perbanyaklah engkau membaca tasbih di waktu pagi dan petang. Jamaah rahimahullah, ini menunjukkan bahwa Imam Fahrozi mengatakan fazkuruni azkurkum, orang yang paling diperhatikan oleh Allah, orang yang paling diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah mengatakan washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur kepadaku. Imam Fahrozi mengatakan bahwa orang yang paling bersyukur di mata Allah adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengatakan saya tinggal bersyukur kepada Allah sementara kita sangat malas berzikir. Zikir pada salat kita tinggalkan, zikir pagi petang kita tinggalkan, zikir sebelum tidur kita tinggalkan, zikir waktu-waktu yang lain kita tinggalkan. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha kulla ahyanin, bahwasannya Rasulullah SAW adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan. Jamaah rahimahullah, inilah hikmah dari kalimat fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka Nabi pun menggabungkan di dalam doanya antara berzikir dengan bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jamaah rahimahumullah, pernah suatu hari datang sahabat kepada Rasulullah SAW lalu bertanya tentang amalan apa yang paling banyak menjadikan manusia masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan amalan yang paling banyak menjadikan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Inilah yang paling banyak menjadikan manusia masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat ini bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak menjadikan manusia masuk ke dalam neraka? Nabi mengatakan al-fammu wal faraj. Yang paling banyak menjadikan manusia masuk ke dalam neraka adalah mulutnya dan kemaluannya. Oleh sebab itu jamaah Allah, ternyata tidak sedikit orang-orang yang Allah benamkan ke dalam neraka. Nabi mengatakan wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh kata Nabi, ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu kata yang dimurkai Allah. Berbicara dengan satu kata yang dimurkai Allah, la yulqilaha balan, dan dia tidak peduli dengan kata itu, diucapkan secara spontanitas, kemudian dia tidak ambil risiko dengan kata yang diucapkan, tetapi kata yang diucapkan adalah kata yang buruk. Nabi katakan yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam, Allah justru benamkan dia ke dalam neraka jahannam. Ada orang yang Allah masukkan ke dalam neraka gara-gara satu kata yang buruk yang dia ucapkan. Maka jamaah Allah, ketika sahabat bertanya apa yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka, Nabi mengatakan al-fam. Oleh sebab itu jamaah Allah, maka selamatkan diri kita dari jurang api neraka dengan cara kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah peduli kepada kita dan supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 201 misalkan mengatakan innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa,
Apabila muncul bisikan-bisikan buruk dari syaitan untuk berbuat maksiat, tazakkaru, mereka segera berzikir kepada Allah, maka saat itu pun mereka menyadari akan godaan-godaan syaitan. Ayat ini menjelaskan bahwa amalan yang paling terkuat untuk menangkal syaitan adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 5 zikir lisan yang harus kita jaga. Mungkin di luar ini adalah kalimat yang sia-sia. Sekali lagi Nabi mengatakan yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka adalah lisannya. Maka jagalah lisan kita untuk tetap menjaga yang 5 ini. Yang pertama, zikir lisan yang paling terbaik adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk meninggalkan maksiat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali mengajak ke jalan Allah. Yang kedua, zikir lisan yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Senantiasa kita membaca Al-Quran. Seorang sahabat Nabi mengatakan, seberapa banyak kita membaca Al-Quran dalam sehari semalam? Beliau menjawab ketika seorang sahabat ditanya, berapa banyak kita membaca Quran dalam sehari semalam? Beliau mengatakan, sebanyak kebahagiaan hidup yang kita inginkan, sebanyak pertolongan Allah yang kita inginkan. Semakin kita butuh Allah, maka semakinlah perbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, kemudian zikir lisan yang terbaik adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ahabul kalam ilallahi arba', kata Nabi. Lafaz yang paling dicintai Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir yang lainnya. Yang keempat, zikir lisan adalah berdoa kepada Allah, memohon ampunan, berdoa kepada Allah, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Serta yang kelima, zikir lisan itu adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang bermanfaat, berkata yang baik, atau lebih baik dia diam. Kalau lisan kita tidak mengeluarkan kata-kata yang 5 ini, tidak mengajak kepada ke jalan Allah, tidak memperbanyak membaca Al-Quran, keluar dari mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, malas kita berdoa kepada Allah, malas mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Kalau lisan kita mengucapkan di luar yang 5 ini, itulah kalimat yang melalaikan kita. Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah satu kata yang keluar dari lisan kita kecuali akan ada hisabnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang sia-sia, semakin banyak kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang menyakiti orang lain, semakin banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata mungkar, maka semakin berat hisab kita nanti di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, kita meminta kepada Allah agar Allah terus membantu kita agar lisan ini dimudahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.